Fatarat, langit terbelah. Langit terbelah berarti tak ada naungan. Sekarang kalau jatuh batu meteor dari langit tak sampai ke Panam. Kenapa? Mencair di lapisan ozon. Tebal lapisan ozon itu 600 km. Nambo sangko meteor datang. Kalau sampai batu meteor sebesar ini jatuh ke Panam, Panam ini jadi danau buatan. Tak sampai ke situ. Andai sampai batu meteor sebesar ini ke Pekanbaru, sibuklah orang Pekanbaru mencari batu meteor itu dibuat batu cincin. Tak sampai ke situ. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas mereka ada 7 lapis bangunan yang kokoh. 7 lapis kata Allah Ta'ala. Diperiksa, dites, diteliti oleh para pakar astronomi, ilmu langit. Ternyata lapisan ozon itu memang 7 lapis. Jadi nanti yang beriman kepada Allah itu adalah anak cucu kita yang belajar Quran, menemukan mukjizat Quran dalam ilmu pengetahuan sains modern. Makanya silakan anak-anak kita TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, hafal Quran. Habis itu dia masuk fakultas pertanian, ditemukannya mukjizat Quran dalam pertanian. Masuk dia fakultas astronomi, ditemukannya mukjizat Quran dalam ilmu langit. Masuk dia fakultas kedokteran, ditemukannya mukjizat Quran dalam ilmu kedokteran. Sehingga nanti berjumpa dia di masjid, dia mengkaji tentang mukjizat Quran, tidak lagi asik mengkaji tentang kaki celana di bawah mata kaki. Asik habis waktu dia. 7 golongan yang dapat naungan. Waktu matahari sejengkal dari ubun-ubun, tak ada tempat penaungan, tak ada tenda daripada mahsyar. Tak ada tenda daripada mahsyar. Tukang tenda pun tak mati bawa tenda. Maka kalau ada tukang tenda, buatlah tenda gratis. 10 pinjaman tenda, 1 tenda gratis supaya dapat naungan. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pak RT kalau adil, insyaallah dapat naungan. Tapi kalau Pak RT melarang orang ke masjid, tak dapat naungan. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dulu kalau saya ceramah nampak mana yang muda, mana yang tua. Sekarang tak nampak, pakai masker saja. Anak muda sibuk narkoba, anak muda sibuk mabuk sakau, anak muda sibuk pacaran, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe dari jam 8 malam sampai ke jam 4 subuh, berserak-serak di kafe-kafe di Pekanbaru. Orang pengajian subuh mengurus izinnya minta ampun. Macam mana lah orang yang menghalang-halangi di akhirat nanti Pak Ustaz? Entahlah, saya pun bingung nih. Mudah-mudahan mereka masuk neraka jahanam. Enggak ada doa lah itu. Teleponnya Allah mintakan doa hidayah itu ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Orang kalau sudah hatinya tergantung di masjid, asal didengarnya suara azan bergetar jatuh. Hayya 'alas shalah. Tak sabar ingin. Tapi ada pula sebagian orang asal mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, risau. Azan. Ada di daerah Sahil. Kalau kita ke Sahil sebelah kanan, masuk ke dalam, itu mikrofon masjid, toa masjid tak dipasang.
Jadi waktu azan tak terdengar azan. Ustaz, nama sewaktu sampai saya ke masjid. Kenapa tak kalian azan, kata saya. Azan kami Ustaz, itu tak dengar di luar. Pernah kami pasang di atas, datang ada satu orang bawa orang panjang. Kata dia risau mendengar. Kenapa tak kalian ruqyah saya? Asal dengar azan. Jadi takut muazin itu kena bacok, kena cincang. Jadi sampailah waktu jadwal saya waktu itu tak boleh azan di situ keluar. Entah sekarang boleh lagi, yang mengamuk sudah mati, wallahu a'lam. Tapi insyaallah ini pun kita doakan juga dia tidak dapat hidayah. Tidak juga dapat hidayah, neraka jahanam juga. Syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda tumbuh beribadah kepada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Tapi ini tak bisa kun fayakun Bapak Ibu. Membuat hati anak tergantung di masjid, kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Tuh ada anak kecil satu. Balik. Tuh ada anak kecil. Enggak ada. Oh, tuh ada di luar. Anak kecil inilah yang selalu dibawa orang tua ke masjid. Ingat ya, nanti ketika dia punya anak, anaknya itu dibawanya pula ke masjid. Nanti ketika anaknya itu punya anak lagi, anak itu pula dibawa ke masjid. Itulah yang dimaksud dengan amal yang mengalir walaupun sesudah mati. Jadi banyak kalau ke ceramah Ustaz, iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, putuslah amalnya. Yang tetap mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Terbayang di kepala awak ilmu bermanfaat, buya, ustaz, kiai, habib. Bukan. Bapak-bapak yang membawa anak ke masjid, ibu-ibu yang membawa anak ke masjid, maka itu sesungguhnya pendidikan yang luar biasa. Dulu anak-anak banyak ramai ke masjid. Kalau saya mengisi pengajian sedikit banyak anak-anak. Sekarang anak-anak mungkin karena mereka selalu sekolah online, dianggapnya sembahyang pun online juga. Jadi anak-anak ini kan cara berpikirnya sederhana. Sekolah bisa online, berarti sembahyang online juga. Nauzubillah. Hadis nomor 91 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hebatnya Abu Sa'id Al-Khudri pernah dipanggil oleh Nabi. Ta'al. Ta'al artinya mari kemari. Datanglah Abu Sa'id Al-Khudri. Iqra kata Nabi, baca Quran. Abu Sa'id Al-Khudri pun membaca ayat. Dibacanya ayat Quran sampai pada ayat menangis Nabi. Fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi. Hasbuka, cukup, cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, cukup kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Idza ra'aitumur rajula, kalau kau lihat ada seseorang yang tadul masajid, selalu pergi ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, fashhadu, maka saksikanlah lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia orang beriman. Ini menunjukkan kita tak perlu mencari-cari kesalahan orang, tak perlu mengintai-intai isi hati orang, tak perlu memata-matai orang, dan tak perlu suudzon. Asal ada tetangga kita subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia orang beriman. Jangan kita suudzon. Buya, saya nutu ke masjid subuh, ke masjid zuhur, ke masjid asar, nya sedang bangkrut. Itu suudzon. Orang suudzon ini dua apa? Yang pertama dosa suudzon, yang kedua dosa ghibah.
Suuzon nanti pasti dalam hati, habis itu riba. Saksikan saja bahwa dia beriman. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajid Allah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah bukan membangun masjid. Makna memakmurkan, meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Man amana billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada akhir akhirat. Wa aqamas shalah, menegakkan sholat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dia tak ada takut kepada apapun, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ceramah di Masjid Al-Ukhuwah, Al-Ukhuwah kan? Saya ke Masjid Al-Ukhuwah subuh, tak pernah kosong, kata ustaz berceramah. Gebisi jamaah. Iyalah, situ kan ada sarapan lontong pagi. Masih ada lagi? Saya cuma mau memastikan. Masjid yang ada coffee morningnya. Masjid lain coffee morning itu memang kopi, tidak ada nasi uduk. Kalau di Sikot dulu mungkin tidak tahu, sesudah COVID kontak mungkin dek wakaf berkurang mungkin. Terus lagi. Masya Allah, hebat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, lafaznya dari Tirmidzi, kata dia hadis hasanun gharib. Hadisnya sahih, silakan amalkan. Hadisnya hasan, silakan amalkan. Hadisnya dhaif, kalau untuk fadhail a'mal boleh. Allahumma laka suktu wa bika amantu ala rizqika aftartu, dhaif, boleh diamalkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dhaif, boleh diamalkan. Yang tak boleh diamalkan, hebat. Awak baca Allahumma barik lana, langsung datang. Itu makbulnya doa orang naik susu. Kok kalau panjang doa kau sedikit, keluar teh susu. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Hadis dhaif, boleh diamalkan untuk fadhail a'mal. Utlubil ilma walau bis-sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif, boleh diamalkan untuk motivasi. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu awak disuruh nuntut ilmu ke Cina. Kini tak perlu, sebab Cina tidak tangkap awak. Ambolah masuk 2 tahun tidak bisa ke Malaysia pengajian. Sudah 2 tahun tak bisa masuk ke Brunei, lockdown. Sampai awak dibuka airport. Silakan datang. Ambo sebenarnya tidak ada mengkaji masalah itu. Kebetulan hadis kau tentang Cina tadi. Hadis 92. Sampai nomor berapa hadis yang awak kaji kau ya? Hadis ini jumlahnya semua 903 hadis. 903 hadis. Sudah dikaji dari bulan Januari, baru sampai 92 hadis. 26. Kalau tidak Ambon duluan selesai, kita selesai. Andai kitab ini selesai, kita pindah ke kitab lain, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab hadis fikih. Syarahnya Subulus Salam, Imam San'ani. Bulughul Maram, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Andai apa mati kitab kita selesai, dilanjutkan oleh ustaz-ustaz lain. Kita boleh mati, tapi amal soleh tak boleh berhenti. Boleh ditulis untuk update status pagi. Kita boleh berhenti, amal soleh tak boleh berhenti. Pengajian Abdul Somad boleh berhenti, coffee morning tetap berjalan sampai akhir nanti. Banyak pula yang setuju. Hadis nomor 92 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa hadis itu sikit-sikit Abu Hurairah, sikit-sikit Abu Hurairah, sikit-sikit Abu Hurairah?
Abu Bakar Siddiq sibuk mengurus politik. Umar bin Khattab sibuk urusan dagang bisnis. Utsman bin Affan sibuk konglomerat orang kaya. Abu Hurairah tinggal di samping Masjid Nabawi. Ini mimbar Nabi. Di sebelah mimbar tempat Nabi jadi imam. Di belakang Ahlus Suffah namanya. Orang-orang miskin, susah. Di antara ketua Ahlus Suffah itu Abu Hurairah. Namanya Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams, hamba matahari. Tak boleh menghambakan diri pada matahari, syirik. Dirobak Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Kalau ada jamaah Masjid Ukhuwah ini yang namanya hamba matahari, subuh kok kita rubah jadi Abdurrahman. Ada hamba matahari, ada hamba mata-mata. Itu paling bahaya. Dirubah Nabi namanya jadi Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Penyayang. Selalu membawa kucing, kemana-mana membawa kucing. Dipanggil Nabi, ya Abahir, Pak Kucing. Selalu orang mengatakan, Ustaz, menyebut orang bapak kucing berarti menghina. Apa pula menghina? Bapak itu bukan ayah. Bapak kucing itu bukan ayah. Selalu bawa kucing disebut Pak Kucing. Bapak itu tukang potong kambing, dipanggil Pak Kambing. Yang selalu menjual anjing? Bukan. Jangan nanti asosiasi penjual anjing marah ke saya. Bukan saya. Sama dengan misalnya bapak itu hitam dipanggil Pak Hitam. Ibu mama itu hitam dipanggil Mak Hitam. Itu bukan, itu panggilan, bukan hubungan biologis, bukan menghina. Itu memanggil Abu Hurairah, Pak Kucing. Bukan, itu bukan bapak biologis. Maksudnya orang yang selalu manggil kucing Pak Kucing. Orang Mesir selalu manggil Abu Sanad. Abu Sanad, Sanad itu kumis. Jadi orang kumis manggil Pak Kumis. Mesti dipahami dengan baik. Banyak orang tak paham. Abu Hurairah tinggal dekat rumah Nabi. Diintipnya pagi-pagi menengok Nabi keluar. Asal nampaknya Nabi keluar, diikutnya. Lalu apa kata Nabi? Man basata rida'ahu hatta ulqiya maqalati hadha. Siapa yang mau membentangkan sorbannya sampai ku sampaikan hadis-hadisku ini, fala yansa ma sami'an minni abada. Maka dia tak akan lupa apa yang dia dengar dari aku. Nabi menyampaikan itu tak ada kursi macam ini, tak pakai meja. Siapa yang mau membentangkan sorbannya ke atas pasir sampai ku sampaikan hadisku ini, dia tak akan lupa sampai hari kiamat. Berlomba-lomba sahabat membentangkan sorbannya. Sorban Abu Hurairah duluan. Nabi duduk di atas sorban itu. Selesai itu digulung Nabi. Sebagaimana tergulungnya sorban itu, begitulah hafalan itu tergulung di kepala Abu Hurairah. Sejak itu aku tak pernah lupa semua yang ku dengar dari Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Mana tahu nanti anak bapak bertanya, "Ma, kenapa sikit-sikit Abu Hurairah, sikit-sikit Abu Hurairah?" Memang dari dulu dah tentu itu dia tanya. Ibu bapak bisa jelaskan. Yang lain sibuk berdagang, yang lain sibuk bisnis, yang lain sibuk ngurus kurma, yang lain sibuk beternak kambing, sapi, unta. Abu Hurairah fokus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada yang satu sibuk buat hukum, satu sibuk dagang, tapi yang satu sibuk dengan ilmu pengetahuan. Apakah yang masuk surga yang punya ilmu? Belum tentu. Boleh jadi yang punya ruku itu lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena rukunya dia wakafkan fisabilillah. Boleh jadi yang dari pejabat itu lebih dulu masuk surga. Kenapa? Dengan jabatannya dia keluarkan perda syariah, menjadi wali kota, gubernur, presiden, menteri. Maka dengan itu dia buatkan rumah penghafal Quran gratis. Amin. Amin. Artinya belum ada itu.
Hadis 92, Abu Hurairah kata dia, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ma tawattana rajulul masjida lis-salati. Kalau ada orang yang mau siap-siap pergi untuk salat, wa dzikri, untuk berzikir, illa tabashbashallahu ta'ala lahu kama yatabashbasha ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim. Kalau ada orang yang siap-siap mau ke masjid untuk sholat, berzikir, mengingat Allah, maka Allah pun bersiap-siap menyambut dia seperti orang menyambut keluarga yang lama tak datang. Kita punya keluarga ini pergi merantau ke Kalimantan, mau balik dia ke Pekanbaru, mendengar kabar WhatsApp datang, kita pun sambut dia dengan makanan, tepung tawar tradisi orang Melayu, disiapkan pula lah lempuk durian, kolak, pisang segala macam, disiapkan kulit kuning ayam panggang. Jangan dibayangkan, meniti aja. Sebagaimana seorang yang menunggu keluarganya karena rindu lama tak berjumpa, begitulah Allah Ta'ala senang menyambut orang yang siap-siap datang ke masjid untuk sholat dan berzikir. Makanya selesai sholat tadi kita zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la. Saya sengaja habis sholat Jumat saya buat zikir begitu, habis sholat fardu juga berzikir begitu, supaya anak cucu kita di Pekanbaru ini habis sholat tetap berzikir. Kalau tidak gitu kita buat, habis sholat diam, habis sholat diam. Anak-anak ini tak tahu, disangkanya habis sholat itu selesai. Habis sholat zikir dulu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la syarika lah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dibuat kuat-kuat? Mendidik jamaah. Jamaah kan sudah tahu kenapa mesti kuat-kuat. Tuh, imam sebelum takbiratul ihram, sawu sufuf, luruskan shaf. Jamaah sudah tahu apa tak tahu? Lurus shaf. Tahu. Kenapa diulang-ulang terus? Nabi pun mengatakan begitu, sawu sufuf, luruskan shaf. Padahal jamaah tahu, sahabat-sahabat pun tahu. Diulang-ulang. Belum pernah lagi saya sholat dari mulai Pulau Sabang sampai Pulau Papua saya sholat. Belum pernah lagi saya dengar imam, jamaah saya tak perlu menyuruh kalian meluruskan shaf karena kalian sudah tahu semua. Pasti imam pun ada, luruskan shaf, jangan rapat karena COVID. Kalau dulu luruskan shaf, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ada masjid di Pekanbaru nih, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada pula masjid di Dumai, luruskan shaf, simpan batu cincin. Aduh, nama imamnya Imam MK. MK itu bukan Mahkamah Konstitusi, Mustafa Kadir. Kenapa Pak MK kalau jadi imam luruskan shaf, simpan batu cincin? Banyak orang tak khusyuk gara-gara batu nih Pak Ustaz. Oh, jangan batu. Assalamualaikum warahmatullahi. Supaya darah ya. Wa fi riwayatin Ibnu Khuzaimah, dalam satu riwayat yang ada dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kenapa yang masyhur Sahih Bukhari sama Sahih Muslim? Karena dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tak ada hadis dhaif. Kenapa Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah tak masyhur? Karena dalam Sahih Ibnu Khuzaimah sama Sahih Ibnu Hibban ada hadis dhaif. Tapi namanya Sahih, kenapa bisa ada dhaif?
Di situ letak ikhtilaf ulama. Sahih menurut ini belum tentu sahih menurut ini. Maka datanglah Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordania menulis kitab hadis-hadis yang disahihkan Syekh Albani ternyata dhaif. Ikhtilaf tentang masalah kesahihan. Kecuali Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ittafaqat ahlul qiblah, sepakat semua umat Islam kecuali Syiah. Karena kita tak sama dengan kita. Syiah kitabnya bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah hadis sahih. Ma min rajulin, kalau ada seseorang kana tawadda'al masjidah, dia sudah siap-siap mandi, bersih, melangkah menuju masjid, fasyaghalahu amrun, lalu kemudian di tengah jalan tak jadi dia ke masjid, tiba-tiba sakit perutnya atau ada sesuatu yang mendesak, tapi bukan kena urusan dunia, au illatun, atau ada penghalang, penyakit, cacat, kekurangan, summa ada, kemudian dia balik ila makanan, balik dia tak jadi ke masjid, illa yatabashbashu Allahu ilaihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima, maka Allah sudah menyambut dia seperti orang menyambut keluarga yang lama dirindukan mau datang balik ke kampung halaman. Bagaimana senangnya kita pulang kampung disambut orang. Susah sekarang membayangkan pulang kampung karena tak boleh pulang kampung. Tak boleh pulang kampung. Mungkin gara-gara tak boleh pulang kampung ini juga lah Covid ini tak balik-balik. Karena dia udah mau lama mau balik ke Wuhan, tak jadi balik. Karena tak boleh pulang kampung. Kita lanjutkan hadis ke-93. Sampai jam berapa kita belajar hadis nih Pak Ustadz? Sampai waktu maghrib. Waktu maghrib jam berapa sekarang? Kadang sekarang kita tak bisa percaya sama manusia, lebih percaya kita sama Google. Waktu sholat Pekanbaru, dia kasih tahu maghrib jam 18.19. Berarti kita mengaji sampai jam 6.19. Saya sebenarnya mau mengasih tahu kapan sholat sunat Isyraq. Begitu cara. Tengok waktu maghrib. Kalau maghrib jam 6.10, berarti kita sholat sunat Isyraq 6.10. 6.19 kita sholat sunat Isyraq nanti 6.19. Berhenti saya baca, kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Habis itu tanya jawab. Habis tanya jawab, itu tak tahu, entah balik, entah ada lontong, entah tidak. Saya tak jamin. Ada udah. Soalnya pernah di beberapa masjid saya sampaikan, habis pengajian kita akan sarapan bersama. Pucat panitia, naik asam lambung. Pokoknya tak cukup. Jadi yang bertrauma, ambo tak ada. Kita akan sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Hadis nomor 93 dari Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, orang Makkah baca Quran tak berbunyi. Kenapa tak berbunyi? Takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, orang Makkah baca Quran bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa berani mereka? Karena kepala preman sudah masuk Islam. Umar bin Khattab pemenang gulat, juara bertahan tiap tahun di pasar Mukas. Inilah pentingnya preman-preman diajak bertaubat masuk Islam supaya Islam dihormati. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Kalau masuk Islam 2 Umar ini, Islam akan kuat. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab hebat, kuat, gagah, perkasa. Umar bin Hisham pun kuat. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar.
masuk Islam Umar bin Khattab, Umar bin Hisham tak masuk Islam, mati kafir, masuk neraka jahanam. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustaz? Abu Jahal. Oh, Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Iya. Nama Pak RW kami Umar bin Hisham. Jangan dipanggil dia nanti Abu Jahal. Umar bin Hisham. Kalau Abu Lahab, Abdul Uzza. Jadi mereka itu selalu pakai Abu. Abu, biasanya orang Arab pakai Abu anak pertama, panggil Abu. Ada juga Abu sebagai gelar, lakop. Lahab, api yang menyala-nyala. Lahab, tabat yada Abi Lahab, api menyala. Saking gantengnya Abu Lahab itu, ganteng. Kalau dia datang macam api menyala. Tiba-tiba di jalan Impres, saya tengok ada rumah makan Abu Lahab. Kejut saya. Tapi ujungnya bukan B, P. Abu Lahab. Lahab itu bahasa Melayunya Abu Lahab. Loma. Gue situ Abu Lahab, menu andalan labu loma. Ustaz sikit-sikit tinggi makan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu khataban nasa yaumal Jum'ah. Umar bin Khattab berkhutbah di depan orang banyak pada hari Jumat. Faqala, dia berkata dalam khutbahnya, "Tsumma innakum ayyuhan nas, wahai manusia, nanti kamu takuluna syajarataini, kamu akan makan dua pokok kayu. La arahuma illa khabithataini, dua tanaman ini khabith, kotor. Dua tanaman ini khabith, bau. Dua tanaman ini khabith, busuk. Al-basal, bawang merah. Was-saum, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, busuk, bau. Kalau bawang merah, bawang putih kata Umar bin Khattab busuk bau, bagaimanalah agaknya kalau Umar bin Khattab dibawakan potai sama jering sama jengkol. Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menengok Nabi dengan mata kepala aku sendiri. Idza wajada rihahuma, kalau Nabi mencium bau bawang putih, bau bawang merah, min fil masjid, dari seorang laki-laki dalam masjid, amara bihi, amara bihi, maka Nabi perintahkan, fa ukhrija ilal baqi, maka dia dikeluarkan ke Baqi. Baqi di sebelah kiri Masjid Nabawi. Baqi pemakaman. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, tercium baunya dalam masjid, kata Nabi, bawanya ke Baqi, dibawa ke pemakaman. Alhamdulillah, selama aku ceramah di Masjid Ukhuwah, tak pernah tercium bawang merah sama bawang putih. Yang tercium bawang goreng. Faman akalahuma, siapa yang makan bawang merah bawang putih, falyumithuma tabqan, maka hilangkan baunya dengan cara dimasak. Oh, itu maka mengaji jangan sampai putus. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan ke masjid. Sunyi masjid. Sebab saudara orang makan bawang merah, makan putih. Maksudnya jangan makan mentah. Dikunyah bawang merah itu mentah, dibuka kulitnya langsung mentah. Habis itu masuk ke masjid. Allahu Akbar. Ayat Qul a'udzu birabbinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pingsan kau. Maksudnya bawang itu kalau dimasak kena air panas, kena minyak, bukan bau tapi wangi. Makanya kalau mengaji selesai dan jangan mengantuk.
Habis itu balik ke rumah. Jangan lagi ada bawang merah dan bawang putih di rumah. Kalau dimasak tidak apa-apa, hilang baunya. Dan Islam mengajarkan sebelum sholat siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli sholat, setiap mau sholat. Bawang merah silakan makan, tapi masak dulu. Bawang putih silakan makan, masak dulu. Sebelum sholat gosok gigi bersih, baru ke masjid. Dalam hadis lain, bukan yang hadis ini, hadis lain. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti. Jadi rupanya yang bau-bau itu bukan cuma kawan sebelah yang tersakiti, malaikat. Bapak Ibu pernah tak bercakap dekat orang mulutnya bau dan dia ingin pula berbisik dekat-dekat? Apa lagi itu? Maka Islam itu bersih, bersih mulut, gosok gigi, bersih pakaian, jangan sampai kena najis, bersih lantai, jangan sampai ada kotoran, bersih pikiran, jangan sampai pikiran kotor, bersih hati. Sesudah bersih, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Itu tanda suruh. Angkot-angkot tak boleh lagi pengajian sesudah itu. Ada masjid di Jalan Harapan Raya, belok ke kiri, itu masjid itu dipasang lampu 3, kuning, merah, hijau. Saya sangka meja itu bekas MTQ, rupanya untuk penceramah. Pas saya ceramah, hidup lampu merah. Saya tanya, apa nih? Waktu habis Pak Ustaz. Jadi yang bersangko itu tadi waktu habis. Rupanya matahari terbit. Hebatnya Masjid Al-Ukhwah. Asal terbit matahari, berbunyi. Asal terbit matahari, berbunyi. Asal terbit matahari, berbunyi. Akhirnya masyarakat berkesimpulan, kalau tak berbunyi berarti matahari tak terbit. Bahayanya kalau kita terjebak dengan sesuatu. Asalkan mati, kono covid. Asalkan mati, kono covid. Asalkan mati, kono covid. Akhirnya orang berkesimpulan, kalau tak kena covid berarti tak. Rusak akidah. Kalau Allah mau mencabut nyawa kita, tak covid pun mati, bersin pun mati. Mati. Tengok video-video di YouTube tentang orang mati. Mati sedang menyanyi, mati sedang membawa acara, mati sedang ceramah, mati sedang membaca Quran. Gubernur Jawa Timur haul keluarganya, qori mengaji. Meninggal qori itu sedang mengaji. Alhamdulillah, meninggal sedang mengaji yang dibaca ayat Quran. Meninggal di lokalisasi, nauzubillah, habis makan obat kuat. Umur 70 dimakan obat kuat, jantung tak tahan, mati. Macam kap 70 dikasih minyak pesawat. Melatih bawang bocah. Nafsu besar, tenaga kurang. Lah, hilangkan itu. Awak baca hadis 90 sampai dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'idin Al-Khudri. Tanwin Abu Sa'idin Al-Khudri. Kalau membacanya Abu Sa'idin Al-Khudri. Qul huwallahu ahadun Allahu samad. Kalau bersambung Qul huwallahu ahadunillahu samad. Uzairun ibnullah. Kalau sambung wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Nun itu namanya nun wiqayah. Kalau ngaji sama mbok, walaupun ngaji hadis, tajwidnya dapet, fikihnya dapet, akidahnya dapet, sirahnya dapet. Walaupun awak mengkaji hadis, segala aspeknya kita kaji. Yang awak tahu
Yang tak tahu jangan diceritakan. Saya akan membahas pada subuh ini sesuatu yang saya tak tahu. Mana bisa? Annahu dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan di samping Rasulullah as-shaum. Bagi yang sulit untuk mencari kosakata, itulah enaknya anak-anak sekarang. Kalau kami dulu kuliah buka kamus. Macam mana gambar saum tuh Pak Ustadz? Zaman sekarang tinggal diketik aja langsung nampak. As-saum, tulis saum. Bukan saum. Kalau saum puasa, saum. 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 Saum bawang putih, basal bawang merah, kuras bawang pre. Apa bahasa bawang pre? Bawang pre, bawang basol, pre gratis bahasa Arabnya majanan. Jadi kau anak iko bau dah sampai Mesir, sampai di pasar sampainya, basol majanan gitu. Namanya bawang pre. Itu bukan ambo, kawan ambo. Saum bawang merah, bawang putih, basol bawang merah, kuras bawang pre. Wa qila ya Rasulullah wa ashaddu dzalika kullihi as-saum afa tuharrimuhu. Di antara tiga bawang ini, bawang putih, bawang merah, bawang pre, yang paling menyengat, paling kuat baunya adalah bawang putih. Apakah kau haramkan bawang putih? Apa kata Nabi? Saya tahu yang peminat bawang putih sudah mulai deg-degan, jangan haram bawang putih. Kulu, makanlah bawang. Silakan makanlah bawang putih. Man akalahu minkum, tapi siapa yang makan bawang putih, fala yaqrab hadzal masjid, jangan dekati masjid ini. Jadi kalau ada tetangga, kawan, keluarga awak yang dari lama dulu ndak ada bersuara di masjid, batinya makan bawang. Tak usah sudah. Ni apa laki wang ndak ke masjid? Laki yang suka makan bawang putih, itu makanya ndak ke masjid. Fala yaqrab hadzal masjid, kata Nabi, jangan dekati masjid ini. Masjid ini maksudnya Masjid Nabawi. Siapa yang makan bawang putih jangan dekati masjid ini hatta yadhhaba rihuhu, sampai bau bawang itu hilang. Bagaimana cara menghilangkan bau bawang? Gosok gigi. Tidak ada gigi orang yang paling bersih di dunia ini kecuali gigi orang Islam. Itu kan kata Abdul Somad apologi karena dia orang Islam, dibilangnya gigi orang Islam paling bersih. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka gosok gigi inda kulli shalah. Salat subuh gosok gigi, salat duha gosok gigi, salat zuhur gosok gigi, salat asar gosok gigi, salat maghrib gosok gigi, salat isya gosok gigi, salat tahajud gosok gigi. 7 kali gosok gigi. Baleho besar-besar di simpang jalan Nangka Arengka. Ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari. 3-nya cuma disuruh baleho. Umat Islam gosok gigi 7 kali. Bahkan sebagian imam masjid setiap mau takbiratul ihram gosok gigi. Ambo juri musabaqah tilawatir Quran tingkat provinsi di Tembilahan, Indragiri Hilir. Tinggal di Panam. Rupanya di Tembilahan itu ada juga Panam. Singkatan dari Parit 6. Parit 6. Di samping hotel tempat dewan juri itu ada masjid. Ambo selalu sholat di masjid itu. Imam di masjid samping masjid Parit 6 itu setiap takbiratul ihram gosok gigi. Tersangkui siwaknya sih. Luruskan shaf dan rapat. Siwak. Bersiwak setiap. Habib Umar bin Hafiz sebelum imam subuh di Hotel Crown, ambo sholat di Hotel Crown, beliau imam subuh, diminta panitia ke belakang pas di sop pertama,
ambo tengoknya sebelum takbiratul ihram diambil. Bagus siwak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia diambil Aisyah siwak, digigit-gigit Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin ujung siwak. Habis itu ujung siwak itu kan kasar, supaya dilembutkan, dilunakkan, digigit, dikasihkanlah ke mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terakhir di mulut karena Nabi suka bersiwak. Aisyah tahu waktu Nabi itu kan meninggal di pangkuan Aisyah. Waktu dipegang Aisyah, Nabi tak ada meminta, tapi dari tatapan Nabi Aisyah tahu. Ditengok Aisyah mata Nabi, oh nya mau siwak, dimintakan siwak, digigit-gigit Aisyah, dikasihkan ke mulut Nabi. Seorang istri tahu dia dari tatapan mata. Maka jangan heran nanti kalau ada jamaah di Pekanbaru pas mau meninggal di pangkuan bininya dipandang, ambilkan mancis. Dia tahu. Ambo berapa kali tinggal tak ada lagi yang mau mencari. Tapi kalau ikut tinggal selalu balik ke rumah gitu. Ya, minta mancis gitu. 2 kali esok kali. Yang sakit hati pula jamaah. Belum sampai masuk waktu, kita teruskan. Hadis yang ke-95 dari Ummu Humaid. Jadi orang Arab itu tidak menyebut nama, tapi yang disebut itu adalah kunyah. Kalau laki-laki Abu Fulan, kalau perempuan Ummu, nama anak pertama. Anak pertamanya Ahmad, Ummu Ahmad. Mana Ummu Ahmad tadi? Dan itu berlaku di tempat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, nan godang indak diimbau galau, nan ketek indak disabit namo. Orang besar disebut gelarnya, karena menyebut nama itu tak sopan. Di Arab juga begitu. Ummu Humaid, imraati Abi Humaid As-Sa'idi, annaha ja'at ila Nabi, dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak." Aku suka salat bersama engkau wahai Rasulullah. Lalu Nabi berkata, "Qad alimtu annaki tuhibbuna salata ma'i." Aku tahu engkau suka salat bersamaku. Inni uhibbu salat wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di kamarmu. Wa salatuki fi hujratik khairun min salatiki fi darik. Salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu di rumahmu yang besar. Rumah besar, rumah orang Arab itu satu dinding besar, di dalam itu ada rumah, ada ruang tamu, ada kamar, namanya dar. Kalau ada kamar kecil, namanya bait. Sampai sekarang rumah orang Yaman begitu. Sampai sekarang rumah orang Sudan begitu. Ambo datang ke rumah dosen ambo, Profesor Dr. Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Jadi dinding berdinding keliling. Nah, di dalam itu ada tempat-tempat duduk, tempat minum, pakai atap-atap. Lalu kemudian di situ, nah, yang komplek godang itu namanya dar. Sedangkan rumah dan ketek di dalam itu namanya bait. Di dalam rumah itu ada kamar kecil lagi, namanya hujrah, ghurfah. Wa salatuki fi dariki, salatmu di dalam rumahmu yang besar itu khairun min salatiki fi masjidi qaumik, lebih baik daripada salat di masjid kaum. Masjid kaum itu di tempat awak surau, musalla. Wa salatuki fi masjidi qaumik khairum min salatiki fi masjidi. Salatmu di musallamu lebih baik daripada salat di sini bagi perempuan. Hadis inilah yang dijadikan dasar orang perempuan tidak boleh salat ke masjid. Tak boleh mengambil hukum dari satu hadis. Saya akan tuntaskan ini, kita bahas hadis-hadis yang lain. Saya teruskan dulu sampai selesai. Qala fa amarat fabuniyalaha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha, maka dibuatkanlah tempat salat di dalam rumah. Itulah dia musalla khusus perempuan dalam rumah. Fakanat tusalli fi, dia salat di dalam hatta laqiyatillah, sampai dia meninggal dunia.
Hadis tentang perempuan sholat ke masjid ikhtilaf. Yang satu mengatakan lebih afdal sholat di kamar, lebih sholat di rumah, lebih afdal di kamar, lebih afdal di tempat kecil daripada di masjid. Sedangkan beberapa hadis mengatakan sholat perempuan di masjid. Satu, sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Itu menunjukkan perempuan ada di masjid. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Kalau begitu bunyi hadisnya, perempuannya ada apa tak ada? Ada. Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Itu menunjukkan ada perempuan. Kalau perempuan tak ada, tentu kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki depan, yang perempuan pergi balik. Dua, tentang pintu masjid. Bapak Ibu nanti kalau umroh, mudah-mudahan kita bisa umroh, amin. Ada Masjid Nabawi, pintu di sebelah kiri belakang, Babul Baqi, Babu Jibril, Babun Nisa. 3 pintu sebelah makam Nabi. Babul Baqi karena mengharap ke Baqi. Babu Jibril, Jibril selalu masuk dari situ. Babun Nisa, pintu perempuan. Siapa yang masuk dari pintu perempuan ditangkap oleh Umar bin Khattab, hukum tak boleh masuk dari Babun Nisa. Mungkinkah pintunya ada, orangnya tak ada? Babun Nisa, pintu perempuan. 2 kali matahari terbit nih. Mungkinkah pintunya ada, orangnya tak ada? Tak mungkin. Kalau begitu ada pintu untuk perempuan. Di Masjid Al-Ukhuwah ni mana yang Babun Nisa? Tuh. Maka kalau ada laki-laki masuk dari pintu itu, lupa dia jenis kelamin. Jadi tentang hadis perempuan dan laki-laki, perempuan ke masjid, setelah dikaji beberapa hadis, perempuan boleh ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit. Memang dia di masjid pakai telekung mukena, tapi dari rumah pakai celana sempit naik motor. Banyaklah imam, Bilal, khotib, atuk-atuk masuk parit menengok dia pakai celana sempit. Mengangu menengok celana sempit. Ke masjid jangan pakai parfum yang terlampau harum, menghilangkan bau ketiak boleh, tapi sampai terlampau harum, sampai tercium imam di depan, sampai hilang hayat imam, menjadi fitnah. Jangan ke masjid bercerita tak tentu arah. Ustaz kawan saya, tak boleh nama sebut, mengajar di UIN, Fakultas Syariah, nama tak boleh disebut. Apa kata dia? Patutlah perempuan ni tak boleh ke masjid. Kenapa gitu bang? Aku tadi ke masjid, tirai tertutup, jamaah belum ada, hampir aku menjerit. Kenapa gitu bang? Tiba-tiba dari balik, kusangku hantu. Jadi kalau perempuan tetap menjaga kode etik, adab, maka baik. Apalagi dia ke masjid ada pengajian. Ini suami tegas, perempuan tak boleh ke masjid. Mestinya kau yang mengajar dia salat, kau yang mengajar dia fikih, kau ajar dia di rumah. Sudahlah engkau tak mengajar dia di rumah, dia mau belajar ke masjid pula tak bisa. Perempuan ke mall silakan, perempuan ke pasar silakan, tapi ke masjid dilarang. Maka saya buatlah satu pembahasan khusus tentang perempuan ke masjid dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Karena di bulan Ramadan banyak perempuan ke masjid. Oh, ujung-ujungnya Ustaz jual buku ya. Tulis 30 fatwa seputar Ramadan, PDF, download gratis. 30 fatwa seputar Ramadan, gratis. Silakan share. Di situ ada saya bahas tentang perempuan ke masjid. Itulah yang dapat kita kaji pada subuh ini. Kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Bulan depan tak tahu entah ke masjid mana. Kita lanjutkan hadis nomor 96. Kita sholat sunat Isyraq, habis itu kita tanya jawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.